Berlanjut di cerita Xiao Yan. Sesampainya Xiao Yan di lokasi kunci jiwa, tubuh Yao Lao yang lemah lantas mengatakan, "Bocah, kau benar-benar akhirnya telah tumbuh." Xiao Yan mengusap air matanya, dia mencoba menenangkan pikiran, apa yang harus dilakukannya sekarang adalah mempersingkat waktu dan dia tidak boleh membuang kesempatan tersebut dikarenakan semuanya masih bisa dibicarakan setelah dia berhasil meninggalkan pegunungan jiwa kematian. Yao Lao menjawab bahwa, ini adalah rantai pengikat jiwa dikhususkan untuk menahan jiwa-jiwa seseorang, sangatlah sulit untuk dihancurkan. Xiao Yan segera mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam titik cahaya yang menghubungkan rantai-rantai hitam penjara istana jiwa, dia mencoba untuk menghancurkan, serta melepaskan gurunya, sehingga ketika kekuatan spiritual tingkat tingginya mengalir, Yao Lao bagaimana mungkin tidak tahu muridnya itu, tidak disangka telah menyentuh kekuatan spiritual yang hampir mendekati negara jiwa, sungguh kebanggaannya kepada Xiao Yan tak bisa diucapkan dengan kata-kata apapun. Merasa bahwa memang hal itu tidaklah mudah, Xiao Yan segera merilis 3000 inti teratai api di tubuhnya, melihat itu Yao Lao semakin dilanda keterkejutan, tidak disangka muridnya telah menelan api surgawi lainnya. Xiao Yan menjawab, benar guru, ini adalah api 3000 pembakaran. Di bawah suhu penekanan tingkat tinggi, tentu saja dengan kekuatan api 3000 teratai hati, hal itu mampu menghancurkan rantai pengekangan jiwa di tangan Yao Lao. Setelah menghancurkannya mereka berdua lantas berniat untuk meninggalkan tempat tersebut sesegera mungkin, dikarenakan dipastikan di tempat itu masih ada beberapa ahli istana jiwa yang kemungkinan besar akan segera menyusul untuk mencegahnya. Tepat ketika mereka melesat menuju keluar aula, tiba-tiba saja terdengarlah suara tawa mengatakan, "Yao Chen, kau sungguh telah menemukan murid yang begitu baik kepadamu." Bahkan yang paling mengejutkannya, dia berani datang ke istana jiwa milikku untuk melepaskan seseorang, aku yang dulu, harus memuji keberanian itu. Kemunculan lelaki tua berpakaian mengerikan yang ditutupi dengan rantai hitam pekat memberikan sebuah tekanan yang berindikasi bahwa, kekuatannya jelas berada di ranah Douzun bintang 5 puncak, dia bernama hantu tua Zai Xing. Zai Xing tertawa lepas mengatakan, hasil kali ini adalah tangkapan besar, bahkan pemimpin kami sangat tertarik padamu, dibandingkan dengan gurumu, tentu saja yang ku maksud adalah kunci klan Xiao yang ada di tanganmu. Mendengarkan itu Xiao Yan teringat akan ayahnya yang ditangkap aula jiwa demi mencari giok kuno itu, Xiao Yan dilanda amarah dengan niat membunuh yang begitu dalam di pandangan matanya, namun Yao Lao mencoba untuk menghentikan Xiao Yan, jangan melakukan pertarungan apapun dengannya, yang terbaik adalah meninggalkan tempat ini, dikarenakan mau dilihat dari segi kekuatan apapun, Xiao Yan bukanlah tandingannya. Zai Xing tertawa mendengarkan perkataan itu, apakah dengan kemunculanku, kau berpikir aku akan membiarkan kalian pergi dengan selamat? Xiao Yan sudah tak tahan lagi, dia menyuruh gurunya masuk ke dalam cincin penyimpanan, dan tiba-tiba transformasi api surgawi di tubuhnya diaktifkan, menembus perubahan pertama, perubahan kedua, sampai perubahan yang ketiga. Aura dingin seketika menyelimuti aula tersebut, Xiao Yan melangkah maju untuk melindungi gurunya sembari berkata, sekarang serahkan sisanya padaku, kali ini Xiao Yan bertekad, siapapun yang ingin menyentuh gurunya lagi, maka dia akan membunuhnya. Pemandangan itu hanya membuat Zai Xing tertawa lepas mengatakan, apakah kau akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan hidupmu? Aku ingin melihat apakah ada orang di dalam klan Xiao, yang masih memiliki kekuatan seperti yang dimiliki Xiao Xuan. Pandangan Xiao Yan acuh tak acuh. Saat menatapnya, kekuatan terus menyebar di sekujur tubuhnya dengan perkasa. Zai Xing berkata, serahkan kunci klan Xiao itu kepadaku, maka aku bisa membiarkanmu agar bisa hidup. Xiao Yan hanya mengumpan senyum dingin di wajahnya, dia mencari celah untuk bisa menerobos keluar dari tempat tersebut, sehingga pertarungan pun tak bisa terhindarkan. Kepulan kabut hitam ganas segera memadat, membentuk rantai hitam pekat menyerang langsung tepat ke arah depan. Xiao Yan menggunakan langkah bayangan petir untuk menghindarinya, pedang hitam miliknya bertabrakan dengan serangan Zai Xing. Xiao Yan dipaksa mundur ke belakang, dia mencoba menstabilkan tubuhnya, hal itu adalah batas wajar, menghadapi seorang ahli Douzun bintang 5 puncak tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Zai Xing cukup terkejut, hanya mengandalkan puncak ranah Douzong, bocah tersebut mampu bertahan dalam pertukaran serangan dengannya. Xiao Yan membungkus pedangnya dengan api 3000 teratai hati,
dan segera menghempaskan teknik tsunami pemecah api, tetapi baru saja serangan itu dilepaskan, tiba-tiba saja telapak tangan hitam besar muncul dengan kecepatan tak terduga, membuat Xiao Yan benar-benar kesulitan untuk menghindarinya. Xiao Yan hanya bisa menghalau dengan pedang besarnya, tangannya bergetar membuat titik darahnya menjadi bergejolak, sungguh perbedaan ranah yang signifikan, bahkan meskipun dia telah membuka transformasi bentuk yang ketiga, itu belum cukup untuk melawannya. Xiao Yan mengambil langkah ke belakang dan mencoba menjaga jarak, sembari membentuk teratai api gabungan. Dengan cepat serangan mematikan tersebut langsung dilepaskan menuju ke arah Zai Xing. Ledakan penghancur membuatnya terpental dengan keras ke belakang, tidak berpikir panjang, Xiao Yan mengayunkan pedangnya, hanya untuk meretas rantai hitam pekat yang tergantung di aula besar tersebut, dengan satu tujuan demi melepaskan jiwa-jiwa kematian yang telah dijerat oleh istana jiwa selama bertahun-tahun. Melihat pemandangan itu, Zai Xing mengatakan, "Bocah bajingan, kalau begitu aku akan menangkapmu sebagai bayarannya." Sebuah tangan raksasa dilepaskan menghantam ke arah Xiao Yan, namun ketika telapak tangannya menghantam tepat ke arah Xiao Yan, ternyata itu hanyalah tubuh ilusi petir. Saat Zai Xing menghardik dengan amarah karena ditipu oleh Xiao Yan, dia sudah lebih dulu keluar dari dalam aula. Zai Xing lantas mengatakan, "Aku yang dulu akan melihat, apakah kau bisa melarikan diri dari tanganku." Kejar-kejaran pun terjadi, Xiao Yan mengatupkan giginya dengan amarah. Memang tidak mudah untuk melarikan diri dari tangan Dou Zun bintang 5 puncak. Sementara di luar aula, keadaan lembah juga sangat berantakan, garis beretakan bersilang antara pertarungan 10 ahli Dou Zun, membuat wilayah tersebut terguncang dengan energi penghancur. Setelah berhasil keluar aula, Xiao Yan lantas memberikan simbol perintah untuk pergi, karena Yao Lao sudah berhasil diselamatkan. Tepat ketika langkahnya ingin dilanjutkan, tiba-tiba saja Zai Xing muncul sembari berkata, "Sejak kau datang ke tempat ini, maka kau tidak akan bisa pergi lagi." Sebuah penghalang spasial yang terbentuk dari segel menutupi ruang di seluruh lembah. Zai Xing berkata kepada Xiao Yan dengan amarah, "Kau berani membodohiku dengan kekuatan rendahan Dou Zong milikmu, ini adalah kali pertama aku bertemu dengan hal seperti itu." Setelah berhasil menyegel pergerakan Xiao Yan, dia kemudian melangkah ke arahnya. Xiao Yan mulai merasa panik menghadapinya. Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain membentuk teratai api pemusnahan. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun tidak mungkin untuk membunuh hantu tua Zai Xing, tetapi setidaknya dia yakin bahwa teratai api pemusnahan dapat melukainya dengan serius. Namun untuk membentuk teratai api pemusnahan, tentu saja membutuhkan waktu sedikit lama. Selain itu teman-temannya masih disibukkan dengan pertarungan. Ziyan yang telah berhasil menghabisi lawannya lantas mengatakan kepada Xiao Yan, "Biarkan aku membantumu menahannya." Xiao Yan bertanya, "Apakah kau yakin?" Ziyan berbalik bertanya, "Sekarang apakah ada orang lain yang dapat membantumu?" Sebenarnya itu adalah hal yang paling beresiko, namun dia menyuruh Ziyan untuk tidak memaksakan diri. Ziyan segera merubah penampilannya ke wujud dewasa. Xiao Yan juga mengambil jarak menghancurkan pengekangan di tubuhnya, dan mengeluarkan 4 api surgawi di tangannya, demi membentuk serangan pamungkasnya, yaitu teratai api pemusnahan.